Aman belum? Hah? Beres ya. Sekarang kita tinggal laporan sama Bos tak ya? Ya siap. Ayo. Bu, Bapak sudah menduga. Makanya Bapak tidak pernah mau merestui pernikahan Ridwan dengan Zahra. Orang pasti mengira kalau anak yang dikandung Zahra itu bukan anak Ridwan. Anaknya orang yang memperkosa Zahra. Ibu juga malu, Pak. Ya apalagi Bapak. Iya, Pak. Coba Bapak ngomong baik-baik sama Ridwan ya. Alah, ngomong apa lagi sih? Ridwan itu keras kepala. Pokoknya sampai kapanpun, Bapak tidak akan mengakui kalau anak yang dikandung Zahra itu anaknya Ridwan. Nih, terima deh. Terima kasih Pak Soekarta. Tapi tadi gak ada yang lihat lu kan? Tenang Pak, semuanya aman. Ya udah bagus kalau gitu. Ya udah, lu pergi sekarang. Makasih Pak. Ya. Makan ya Sandra. Ini bubur kesukaan kamu. Makan ya. Aku maunya Mas Ridwan. Mana Mas Ridwan? Mana Mas Ridwan? Mana Mas Ridwan? Bu, Bu. Sebentar ya nak. Bapak manggil. Nanti ibu kesini lagi. Ya. Iya Pak. Bapak udah rapi. Mau berangkat sekarang? Iya Bu. Tapi nanti Bapak ada perlu sebentar ya. Bapak mau cari orang pintar. Biar bikin hidupnya Ridwan sama Zahra sengsara. Bagus. Ibu setuju dengan itu. Ibu juga malu sama tetangga. Semuanya pada ngomongin Sandra. Katanya anak kita itu stres. Ibu gak terima. Ibu labrak aja tuh semua orang itu. Ibu bilang Sandra itu lagi keluar kota. Iya Bu. Tolong ya Bu. Jagain Zahra. Jangan sampai dia keluar rumah. Pasti ibu jagain. Ibu juga malu sama tetangga. Sandra! Sandra! Bu! Aduh, ibu ini gimana sih? Pasti lupa ngunci kan? Aduh bapak, ibu kan lupa. Gimana sih? Ayo, cepetan deh kita masuk. Aku berangkat ke warung dulu ya. Kamu di rumah jangan kerja yang berat-berat ya. Iya, Mas. Semoga hari ini warung kita dapat rizki yang barokah. Amin. Amin. Ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong! 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 Astaga Sandra! Sandra! Bang, tolong bang, pegangin bang. Pak, bawa pulang aja Pak. Ayo, bawa pulang Pak. Ayo, bawa pulang. Zara, kita harus periksa kepala kamu. Yuk. Sayang, apa perlu kita ke dokter? Nggak perlu, Mas. Aku cuman kaget ngeliat Sandra seperti itu. Aku takut banget. Iya. Mas juga kaget. Nggak nyangka dia seperti itu.
Aku ngerasa bersalah sama Sandra. Terus kita harus bagaimana? Mas, aku gak bisa bersama kamu lagi. Apalagi melihat wanita lain disakiti. Dalam agama itu gak boleh, Mas. Kita menyakiti perasaan orang lain. Maksud kamu? Mas, kamu menikahi aku karena Allah, kan? Iya. Aku punya satu permintaan, Mas. Ya apa, Zara? Aku ingin kau menikahi Sandra karena Allah juga. Aku mohon ya, Mas. Demi kesembuhannya Sandra. Aku rela dimadu. Sekarang semua orang udah pada tahu Bu kondisinya Sandra. Ini gara-gara ibu si teledor. Jadi keluar dari kamarnya dia. Ya udahlah Pak, Ibu minta maaf. Ibu lupa kalau Ibu tuh nggak ngunci. Bapak ini kan malu Bu, malu. Mau keluar aja malu. Bayangin Pak Soekarta, orang cukup terpandang, punya anak stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya mengganggu, Pak. Mau apa kamu datang ke sini? Hah? Gara-gara kamu anak saya tuh jadi stres. Sekarang kamu pergi dari sini, pergi! Saya akan pergi, Bu. Tapi tolong, kasih saya kesempatan untuk jelasin maksud kedatangan saya ke sini. Udah cepet, kamu kesini mau ngapain? Begini, Pak. Saya ingin melamar Sandra untuk menjadi istri saya. Zahra, istri saya sudah mengizinkan, Pak. Kamu menghina saya. Bukan begitu maksud saya, Pak Soekarta. Sudah seperti ini, kamu baru mau menikah dengan Sandra? Karena kasihan. Pak Soekarta, saya... Udah tutup kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Assalamualaikum. Mas, yang penting kamu udah berusaha buat cari jalan keluarnya. Makasih ya, kamu udah nurutin keinginan aku dengan menikahi Sandra. Meskipun keluarga Pak Soekarta dan keluarganya tidak setuju. Enggak, Zara. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Kamu yang telah menyadarkan aku. Sadar atau enggak, Sandra jadi seperti ini karena aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Bu. Gara-gara istri kamu yang tidak masuk akal. Bapak jadi dimarahin orang. Tapi maksud kami baik, Pak. Kami tidak punya pikiran apa-apa. Pak Karta baru saja dari rumah. Dia merasa tersinggung. Karena kamu ingin menjadikan Sandra istri kamu kedua. Kamu ini punya pikiran apa enggak sih? Saya percaya, Pak. Maksud kami baik. Kami nggak punya pikiran apa-apa, Pak. Baik apanya? Sejak kamu menikah sama dia. Tidak ada yang baik. Pak, jangan salahin Zahra dong, Pak. Zahra nggak tahu apa-apa. Diam kamu. Pernikahan kamu sudah salah besar. Gara-gara dia, kamu sekarang sudah jadi berani melawan Bapak. Apa kamu tidak malu? Semua orang membicarakan kamu. Kalau anak yang dalam kandungan itu bukan anak kamu. Anak orang-orang yang memperkosa Zahra. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya.
Asal Bapak tahu ya, anak di dalam kandungan ini, anak kandung Ridwan sama Zahra, Pak. Pak. Sabar ya sayang. Sayang, maafin Bapak ya. Kamu jangan sampai terpengaruh sama isu-isu orang di luar sana. Percaya sama Allah. Jangan percaya sama orang-orang di luar sana. Karena Allah yang Maha Tahu. Bau banget ini. Iya, bau bangke tikus di mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bau bangke Ada tikus apaan? di mana ya? Kok baunya nyengat gini? Ada bangkai tikus? Iya pak. Tadi ada orang kesini. Nggak tahan karena bau bangke pak. Ih, warung jadi sepi gini ya? Iya nih Pak. Tikusnya nih Pak. Dapat satu tikusnya. Ini yang keenam pak. Astagfirullahaladzim. Mas Ridwan, perasaan aku gak enak, Mas. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Kamu yang sabar ya, Mas. Insya Allah kita bisa sabar ya, Zara. Iya, insya Allah ya, Mas. Yaudah nih, kau minum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mas, kok warungnya banyak bangkai tikusnya? Baunya ganggu kita semua. Iya Mas, betul. Pelanggan warung saya juga jadi nggak makan di warung saya. Bapak Ibu, kami mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Kami juga nggak tahu Bapak Ibu. Belakangan ini banyak ditemukan bangkai tikus di warung kami ini. Iya, kami minta maaf ya. Mohon maafkan kami. Sampean ini jual makanan apa jual bangkai tak ya? Wah baunya hanya ngade ya. Iya. Iya betul. Wah, jangan-jangan sampean berdua ini jualan main dukun tak ya? Ah, benar nih. Ya, benar ya Bu nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Pak, demi Allah Pak, kami nggak main dukun. Kami buka usaha ini hanya bersandar pada Allah Pak. Iya, benar sekali, Pak. Itu namanya perbuatan musyrik. Kita ikhtiar buka warung, semuanya untuk ibadah. Kami nggak mungkin melakukan hal itu. Lebih baik kami mati kelaparan daripada kami main dukun. Alah, sampean ini banyak orang jadi pinter ngomong. Betul. Sampean itu ngakunya percaya sama agama. Kalau ngomong cuma kayak gitu saja kita semua bisa tak ya? Betul. Bapak, Ibu, kami berani sumpah di atas Al-Quran Pak. Kami nggak main dukun. Alah, banyak ngomong. Habis lu Ridwan. Zahra, kalian berdua harus merasakan penderitaan yang seperti dialami oleh anak saya, Sandra. Ya, tutup. Ah, Tutup di warung nih.
Awas buka lagi kamu. Sabar ya sayang. Mas nggak takut, Zara. Kalau sampai kita tutup warung makan kita, sama aja kita mengakui kalau kita pakai dukun. Mas tahu, ada seseorang yang berusaha keras untuk menghancurkan hidup kita. Mas rasa kamu juga tahu siapa orangnya. Iya Mas, aku tahu. Lebih baik kita doakan saja ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang tersebut. Amin. Yang penting kamu ya Zahra, jangan sampai banyak pikiran supaya kamu nggak sakit. Takutnya mengganggu kehamilan kamu. Iya Mas, insya Allah ya. Mas Ridwan, kamu gak apa-apa kan? Mas Ridwan kenapa Mas? Tahu. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah Mas, bentar ya. Aku buatkan obat kamu. Bentar. Ini Mas obat kamu. Mulai saat ini, sakit kepala akan terus menggerogoti kamu.